Assalamualaikum, saat ini kita mau relokasi AC Panasonic. Ini AC Panasonic lawas ya, CU PC5 PKJ. Di sini terpasang di ruang tamu, rencananya mau dipindahin ke kamar. Jadi AC di kamar, mereknya sama Panasonic. Keluarannya juga lebih baru, tapi selalu bermasalah. Jadi sering banget rusak dan pelanggan minta untuk ditukar. Ini posisi yang di ruang tamu ini diganti ke kamar ya teman-teman. Untuk AC yang di kamar sebenarnya sih hitungannya lebih baru ya daripada AC yang di ruang tamu ini ya, yang mau kita pindahin. Cuma nggak tahu kenapa jadi eh, sudah beberapa kali ada masalah, terutama kebocoran freon ya. Jadi pernah dilas evaporatornya, ditambahin freon beberapa kali, begitu dicek kebocoran agak sulit buat ditemukan. Mungkin kita mau ganti pipa juga ya nanti ya. Mau ngecek pipa juga. Kalau memang pipanya yang bermasalah kita ganti. Dan unitnya jadi bisa kita pasang lagi di ruang tamu. Tapi kalau ada kebocoran lagi di unit yang di kamar itu, ya kemungkinan si ibu mau beli AC baru kayaknya teman-teman. Ini kita lepasin dulu unit yang di ruang tamu. Ini sudah di pump down ya. Jadi freon itu sudah dikunci ya. Nah ini dia AC yang di kamar yang bermasalah. Karena ini bermasalah terus, jadi kadang freonnya berkurang, terus kita cari bocor juga agak sulit. Terakhir sih memang ketemu ya bocornya di unit indoor di evap. Cuma mungkin karena pelanggan sudah capek, jadi mau ditukar aja yang di ruang tamu karena di sana lebih dingin. Kondisi juga masih oke ya teman-teman ya. Sedangkan yang di sini takutnya bolak-balik, jadi kalau ada masalah di unit lagi mau ganti baru. Tapi kalau masalahnya di pipa ya, misalkan pipa ada yang bocor, mungkin ganti pipa aja dan ini dipasang di ruang tamu. Nah, untuk selanjutnya kita copot unit outdoornya ya, kita lepasin dulu. Nah ini sebelum dilepas kita mau pump down juga ya, walaupun cuma sedikit ya, tapi kita tetap kunci untuk menghemat freon. Walaupun sih sebenarnya harusnya dibuang ya, R410 32 itu kalau sudah bocor, sudah berkurang, bagusnya sih memang dibuang full. Ini di sini outdoornya belum nyala ya, jadi kita belum bisa pump down. Kita mungkin mau beralih dulu ke mesin yang ini nih, yang Panasonic yang di ruang tamu tadi. Ini kondisinya masih oke banget. Dan ini nggak pernah ngisi freon, jadi artinya nggak ada kebocoran unit. Dinginnya juga bagus ya. Nah, ini di sini ada bunga es di pipa kecil. Ini tandanya tekanan freon kurang, kemungkinan besar sih bocor. Cuma kita mau cari bocornya dulu nanti. Kalau ngelihat unit sih tadi udah kita cek ya. Pas itu sebelum ini kita sudah cek sebenarnya. Memang di unit nggak ada kebocoran. Yang jadi masalah mungkin di pipa. Nanti kita mau cek pipanya dulu. Ini kita kunci dulu. Oke, setelah full rapat, penguncian sempurna, kita matikan unit. Terus kita cabut kabel. Untuk mencoba instalasi kabel, sebaiknya sih power dimatikan ya, atau di off kan ya posisi powernya di sana. Kalau memang dia model on off. Tapi kalau model cabut colok ya kita cabut dulu supaya nggak kesetrum aja ya. Jaga-jaga aja ya teman-teman. Dan ini kita buka instalasi pipanya di nepel-nepel ya, kita buka. Nanti selanjutnya kita turunin unit outdoor.
Oke, setelah ini turun, ini kita cleaning dulu ya. Jadi kita bersihin dulu biar makin mantap dinginnya. Ya itu tutup aja, biarin ntar lo nyucinya jadi enak. Kalian belajar. Itu mah nggak usah. Enggak, yang lubang ininya aja. lubang itu aja. Yang lubang. Sama hati-hati kena ini nih. Kriminal ini ya. Ini. Ini hati-hati itu. Nggak apa-apa sih, kena dikit juga sih. Nah kalau ini ntar lo nyucinya gini aja udah. Nggak usah dibongkar. Ini hati-hati. Kalau lo mau aman, ini pakein plastik. Kalau posisi iya. Kalau mau aman. Ya udah sekalian lo aja deh. Ini kan lo sekalian belajar. Untuk cuci pas di bagian fan atau kipas sebaiknya ditahan ya, atau mungkin bisa pelan-pelan aja, karena kalau full dia muter kenceng itu malah bikin si fan atau motornya itu error ya, atau rusak ya. Jadi mesti pelan-pelan aja teman-teman. Oke, setelah itu kita lepas indoor yang di kamar ya. Ini nggak dicuci lah ya, karena belum mau dipasang juga. Jadi kita copot aja. Ini kita lepas dulu satu-satu ya, dari kabel-kabelnya, terus nempel nanti, dan turunin serta lepas bracket. Oke, ini untuk AC yang kamar yang nggak dingin, ini kita lihat pipanya nih kayaknya kurang meyakinkan. Sudah ada minyak atau oli gitu ya, kemungkinan sih bocor. Wah, ini mah pipanya kayaknya rembes juga ini, Bu. Rembes ya? Yang mana? Yang belakang? Yang belakang. Takutnya pipa doang ini. Bocor ya jadinya? Iya, rembes. Halus kayaknya nih. Itunya Ini juga ketekuk nih, kayaknya melintir dia waktu masang. yang depan apa yang belakang? Yang itu, yang belakang. Yang di kamar ini. Yang di kamar. Ganti aja ya? Nanti saya copot unit indoor. Outdoor, indoor saya copot. Kalau nggak ada yang bocor berarti
Ini rembes ya, ibu nggak usah beli AC. Oh. Gitu loh. Bukain lagi. Iya bu. Di kulkas, ngeliat kulkas. Jadi nanti yang itu indoornya dicek aja dulu ya? Iya, dicek dulu. Kalau misalnya oke, berarti pasangnya kan hari ini juga kan? Iya, nggak bisa bu. Besok kan? Besok kali. Kan pipanya juga belum ada kan? Iya, berarti besok sekalian Om Andri beliin pipanya ya? Iya. Tapi kalau saya yakin sih bisa itu. Hah? Kalau saya yakin sih itu bisa. Itu pipanya aja itu yang masalah. Emang dari pipa bocor bisa nggak dingin? Ya bisa bu. Oh, Oh, bisa banget. freonnya habis kali ya? Soalnya habis. Kalau tadi sih memang belum habis sih. Saya ngecek masih itu kali. Kalau belum 2 bulan ngisi ya? Cuma udah berkurang. Itu ngapain di video? Buat YouTube bu. Oh. Ada suara saya dong. Nggak apa-apa itu nanti kan di Edit. Makanya sekarang saya mah nggak mau beli AC sekaligus pasang. Soalnya kalau yang nggak kenal kayak gimana gitu rasanya. kalau di toko emang Katanya mau di kebawahin dikit. nggak usah, nggak ininya nggak usah. Pasangnya. Nggak usah segini aja pas. Apa namanya? Enggak, soalnya kalau saya kebawain sedikit nanti nggak turun daripada bobok lagi. Nggak apa-apa sih ini kok. Ntar itu lagi. Apanya? Kotornya cepet. Ya udah pasti cepet sih. Nggak apa-apa segini. Ininya kalau mau nih nanti saya tutup plastik nih. Ibu punya lakban nggak? Oh, beli aja deh. Ini sininya nih. Dia tutup plastik. Di lakban bening aja. Oh, biar nggak netes ya. Biarin dari atas debunya. Beli nggak- lakban bening gitu. Ya betul, yang gede itu. Oke, ini unit indoor yang tadi di ruang tamu sudah kita pindahin ke kamar. Ini sudah kepasang ya bracketnya juga, unit juga, dan kita tinggal install untuk nepelnya, terus kelistrikan kabelnya. Jadi kita install dulu teman-teman. Untuk unit sebelumnya ini yang di kamar ini memang benar ya, kita sudah cek ke indoor tadi, nggak ada yang bocor, ke unit outdoor juga nggak ada yang bocor. Kemungkinan nggak dinginnya freon kurang itu karena pipa tadi, pipanya cukup mengkhawatirkan, sudah ada oli minyak gitu ya. Itu ciri-ciri bocor biasanya begitu. Jadi freon itu ya keluar, terus dia ngebawa oli ya, jadi keluar, jadi bisa kita raba lah ya. Jadi kalau ada oli begitu biasanya itu tanda dari titik yang bocor. Jadi fix kayaknya sudah ada di pipa. Terus pipanya juga agak ketekuk ya. Kemungkinan sih pas masang awal dia nekuk pas di dalam lubang si instalasi ya. Nggak tahu dia memang terlalu patah nekuknya gitu, atau kurang hati-hati atau bagaimana, kita juga nggak tahu pastinya. Cuma intinya sih pipa sekarang bermasalah. Jadi mungkin unit yang tadi di kamar itu nanti akan kita pasang di depan. Jadi pelanggan tetap minta si unit yang depan tadi dipasang di sini, dan yang sebelumnya ada di kamar dipasang di luar. Jadi takutnya nanti kalau nggak dituker bermasalah lagi ya unit yang tadi sebelum kepasang di sini. Jadi biar aman ya kita ganti aja lah ya. Nah, ini unit outdoornya untuk Panasonic yang tadi ada di ruang tamu sudah kita pindahin juga. Kita tinggal instalasi. Oke, kita pasang nepelnya terlebih dahulu ya, nepel pipa ya, sambungannya kita pasang dulu. Jadi yang 1/4 3/8 atau pipa hisap, pipa dorongnya kita pasang nut nepelnya satu-satu ya. Setelah ini mungkin kita tinggal vakum aja
vakum penting ya, walaupun ini R22. Iya teman-teman, ini R22. Yang sebelumnya yang Panasonic lebih baru yang tadi di kamar pertama itu, yang kepasang pertama itu dia 410. Kita walaupun R22 tetap mau di vakum lah ya, biar oke lah, biar mantep pokoknya. Oke, di sini sudah kepasang manifold, selang, alat vakum juga sudah kepasang. Ini pakai vakum 1/4. Kita tetap vakum ya. Walaupun dia R22, kita tetap vakum biar dingin yang didapat tuh lebih maksimal lagi. Ini proses vakumnya. Sekali lagi ini pakai yang 1/4 vakumnya. Cukup lah ya buat AC ukuran ya setengah sampai 2 PK lah, pakai vakum yang 1/4 sudah cukup ya. Ini maaf ini jadi tiru, kabelnya kita langsungin karena di sini nggak ada stop kontak dekat. Oke, setelah semua terpasang, kita buka dulu ya ini kerannya sebelum menghidupkan si mesin vakum. Ini sekarang kita hidupin mesin vakum. Untuk proses vakum kurang lebih 15 menit sampai 20 menitan lah. Nah, makin lama makin bagus ya. Cuma untuk R22 saya pikir nggak terlalu lama juga sih, nggak masalah. Nah ini dia, ini pastiin sampai benar-benar jarum itu di titik paling rendah. Ya kurang lebih 15 menitan lah ya, kita lakukan proses vakum. Oke, setelah proses vakum dirasa cukup, sudah 15 menit, sudah 15 menit. Ini kita tutup keran dan kita matikan. Terus kita perhatikan jarumnya, kita tunggu lagi kurang lebih ya 5 menitan sampai 10 menit. Kalau si jarum ini nggak naik, berarti nggak ada instalasi yang bocor. Ini kita pastikan kencang. Tapi kalau jarumnya naik, kemungkinan ada instalasi yang bocor. Ketika kita ngetes bagian indoor, ternyata agak berisik ya. Motor fan-nya kita mau buka dulu nih. Untungnya ketahuan sih ya. Nah ini dia nih, tadi kita tes hidup sebentar di unit, ternyata berisik. Nah ini untuk bukanya gampang ya. Kalau udah kita buka si motor fan, ini tinggal cokel aja nih bagian cover ya. Nah ini, coba belakangnya nggak usah lah ya. Depannya aja kita buka, kita congkel pakai test pen. Nah ini cukup kotor ya. Ini kotor kayak ada pasir. Di sini pasirnya banyak banget, jadi kita bersihin aja ya untuk motor fan. Jadi mungkin pasir yang bikin dia berisik putarannya. Nah, ini kita pasang lagi ya kalau udah selesai. Setelah kita tadi bersihin motor fan dan udah dipasang lagi, kurang lebih 30 menit lah ya. Terus kita balik lagi. Ternyata ini jarum di manifold nggak naik, itu artinya bagus. Jadi instalasi nggak ada yang bocor. Jarumnya sama sekali nggak naik ya. Kalau dia naik ya baru mungkin ada yang bocor ya, kayak di sambungan-sambungan yang tadi kita pasang. Cuma berhubung ini nggak naik si jarum manifold atau meter gasnya, itu tandanya instalasi sudah oke dan sudah siap dibuka valve-nya atau katupnya. Nah ini dia kedua katup ini. Kalau sudah yakin nggak ada yang bocor, kita tinggal buka pakai kunci L. Kita buka di bagian pipa dorong dulu ya, yang pipa kecil. Kita buka pelan-pelan aja bukanya ini.
Ini pastikan benar-benar kebuka. Setelah kebuka yang kecil, kita ke pipa isap yang pipa besar ya. Nah, ini kita buka. Oh, jatuh satu sih kayaknya sih. Jangan lupa juga untuk memasang penutup si keran ya, atau valve. Dan ini sudah on. Kita lihat sini sudah bagus ya. Tadi sebelumnya kita sudah ngecek juga freonnya, tekanannya normal. Kita pakai di tekanan 85 PSI. Ini dinginnya sudah mantap banget. Kelihatan juga dari pipa luarnya ya. Pipa kecil dan pipa besar itu dingin. Cuma pipa besar nggak sedingin pipa kecil, tapi tetap harus dingin. Paling nggak ada kayak air gitu ya. Ya, ini kita tinggal ngerapin aja nih si kabel-kabel, semuanya udah beres. Untuk AC yang satu lagi kemungkinan baru dipasang untuk ya beberapa hari kemudian ya. Ini dia alat vakum yang saya pakai, manifold. Ini alat-alatnya ya murah-murahan aja lah, yang penting bermanfaat ya. Jadi dia sudah dinginnya oke ya teman-teman ya. Langsung we ceplok ke di situ. Apa nanti biar Pak, biar sama saya.